kedua, yaitu kening. Ya, kening sama ya. Kening itu tadi maksudnya kalau bahasa Jepang jidat, ya bahasa Indonesia kening. Yang kedua, hidung. Ini hidung juga bagian dari anggota sujud. Makanya ada pemahaman orang yang pakai masker di dalam sholat tidak sah. Itu. Ini hadisnya dasarnya. Jadi bagaimana kalau sholat buka masker agar jidat dan hidung kita langsung nempel ke tempat sujud. Ini berdasarkan hadis Muslim ini. Wal anfi, dan hidung mesti nempel ke tempat sujud. Lalu kedua tangan. Tangannya kedua nempel. Yang ketiga lutut dua-duanya, dan yang keempat dua ujung kaki, yaitu dengan cara didirikan dua kakinya dari jari-jari jemari yang ada di kaki. Nah ini. Tapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hidung tidak termasuk. Ada yang mengatakan hidung termasuk anggota sujud. Bagi mereka yang berpendapat hidung termasuk anggota sujud, maka masker yang dipakai di dalam sholat menghalangi hidung, akhirnya tidak sah, sebagaimana menghalangi kening kita pada saat kita sujud. Itu dasarnya, saudara-saudara sekalian, hadis Muslim, hadis yang ke-444. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah bebas, nggak pakai masker ya. Jadi lebih enak lagi, nggak ada persoalan. Kita sholat. Ini syarat sholat sujud yang normal. Makanya harus paham dulu, jangan kita hanya belajarnya hanya satu ini aja. Nanti pada satu saat sholat sama sekali tidak meletakkan kening kita ke tempat sujud. Sama sekali tidak melakukan ketika kita sholat sambil duduk, di mana sholat kita dengan menggunakan kursi. Kan nggak sama. Sah nggak sholatnya? Sah, sesuai dengan kondisi. Makanya kita harus belajar secara sempurna atau menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Kalau kita hanya bisa belajar hadis ini aja, ya, kemudian kita stop, kita lihat ada orang sholat pakai kursi, sujudnya kan kagak nempel, wah nggak sah itu sholat. Jangan begitu ya. Lain lagi. Bahkan kalau kita sholat di kendaraan juga, masa kita sujud di lantai kendaraan, kita hanya tambah duduk aja. Jadi nanti ya persoalannya harus secara luas pemahaman kita, kapan kita sholat yang harus nempel di mana anggota sujud kita ke dalam lantai, kepada lantai, atau kapan di saat apa kita sholat yang sama sekali kening kita tidak nempel pada tempat sujud. Yaitu pada saat kita sholat sambil duduk dengan kursi, atau pada saat kita sholat berbaring, miring ke kanan, atau celentang. Celentang apa telentang? Telentang apa celentang? Celentang. Kalau telentang tidak sah sholat telentang. Mati dia langsung. Iya, makan tang dah. Iya, tang dia makan ditelen. Jadi saya lebih condong celentang. Gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kita lanjut. Hadis yang ke-445 dari Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin wajhuhu wa kafahu wa rukbatahu wa qadamahu." Nabi bersabda, apabila seorang hamba sujud, maka sujud pula besertanya 7 anggota tubuhnya, yaitu muka, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 tumit. Nah, ini tidak dijelaskan seperti tadi. Yang tadi atasnya ada hidung, ada kening. Ya, kalau di sini hanya muka.
Kalau dia sujud, maka mukanya, dua telapak tangan, dan dua lutut, dua kaki, dua tumit atau ujung jari jemarinya. Nah, ini lafaznya sama-sama riwayat Muslim, cuma beda dari Abdullah bin Abbas, ini dari Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya, kalau tadi anaknya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, karena ada hadis yang seperti ini juga, hanya muka itu apa sih pemahamannya? Nah, keningnya yang harus nempel, adapun hidungnya tidak harus nempel, tidak apa-apa. Nah, ini pemahaman namanya. Jadi yang tidak ada pertengkaran, ya keningnya, ya hidungnya nempel, ya aman begitu, udah nggak ada pertengkaran. Seperti hadis yang pertama tadi. Ini dalam kita memahami hadis, bagaimana Nabi memberikan penjelasan tentang cara-cara sujud di dalam sholat. Karena secara umum Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya ibadah sholat bukan ibadah asal maunya kita, tetapi ibadah sholat berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hidup jauh setelah Rasulullah tiada, maka kita berpedoman dengan hadis, dengan keterangan para ulama-ulama yang memahami hadis-hadis tentang bagaimana cara wudu, cara sholat, cara sujud, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis yang ke-446, sujud yang sempurna. Nah, yang sempurna nih, selain dari tadi itu, i'tadilu fis sujud wala yabsutu ahadukum zira'aihi imbisatul kalbi. Sempurnakanlah sujudmu, jangan membentangkan dua siku seperti anjing tidur. Maksudnya sikunya kita angkat, jangan kita giniin, ya. Sujud tangannya diletakkan semua antara ujung tangan ya sampai siku begitu. Itu yang tidak boleh, sujud nggak sempurna. Jadi diangkat tangannya, dua telapak tangannya ke bumi, ke lantai, sikunya diangkat. Itu yang benar. Jadi kalau dia letakkan, luruskan dari mulai telapak tangan begitu, ya diluruskan, ini seperti anjing lagi tidur. Anjing kalau lagi rebahan kan begitu ya. Ya begitu. Jadi kata Nabi, jangan seperti itu. Angkat tapak sikunya, letakkan dua telapak tangannya di lantai. Ini sujud yang sempurna, selain keningnya, dua lututnya, dua jemari bagian kakinya, dan seterusnya. Sama hadis yang ke-448 sama hadisnya, tidak usah kita jelaskan lagi. Nah, itulah saudara-saudara sekalian tentang tata cara sujud dan fadilah sujud. Apakah ini sholat wajib dan sholat sunnah sama? Sholat wajib maupun sholat sunnah, sujudnya sama. Nilai dari setiap sujud itu tetap, baik yang wajib maupun yang sunnah, dapat kita pahami, dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Makanya kewajiban kita sholat dalam sehari semalam 5 waktu atau 17 rakaat. Kalau kita hitung-hitung, 17 rakaat itu sama dengan kali 2 kali sujud. Jadi berapa? 34 sujud. 34 kali sujud berarti 34 kesalahan yang kita lakukan di dunia diampuni Allah. Selain dosa besar. Gitu ringkasnya. Dan diangkat 34 derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan kita dalam sehari berapa kali kira-kira itu? Ya. Makanya Allah sudah menghitung
Rasulullah sudah bisa menggambarkan 34 kali sujud itu paling tidak 34 kesalahan yang dilakukan di dunia bersih. Kalau dia sholat. Seperti yang digambarkan Nabi, mengapa sholat itu dapat menghapus dosa? Ada hadis yang pernah juga saya sampaikan di sini. Nabi memberikan perumpamaan, seandainya di depan rumah kamu ada sungai yang airnya jernih, bening maksudnya, kamu mandi sehari 5 kali, adakah kotoran di badanmu? Nabi bertanya, kata sahabat, bersih ya Rasulullah. Nah, begitulah sholat. Jadi mari sama-sama ketika kita sholat, khusyukkan sholat kita, sekaligus kita mohon pada Allah, agar Allah ampuni kesalahan dan dosa kita, baik yang lalu-lalu maupun hari-harian yang biasa. Sebab saudara-saudara, dosa bisa dilakukan dengan mata, dosa bisa dilakukan dengan telinga, dosa bisa dilakukan dengan tangan, dosa bisa dilakukan dengan kaki. Lah kalau main nendang aja kasar banget, ada ayam ditendang, ada kucing ditendang, ya. Ada binatang dikendang, dosa melalui kaki kan? Apalagi nendang orang. Dosa bisa dilakukan melalui hati. Nah, oleh karena itu prediksinya Rasulullah 34 kali sujud di dalam sholat 5 waktu. Caranya itulah yang bisa mengampuni dosa. Saya kira itu fadilah di antara sujud-sujud yang kita lakukan setiap hari. Oleh karenanya mari saudara-saudara benar-benar dalam ibadah kita, dalam sholat 5 waktu yang kita lakukan, bukan main-main. Benar-benar kita hablum minallah. Kita berusaha maksimal untuk bagaimana agar sholat kita diterima Allah, sujud kita, cara beruku kita, cara kita berpakaian. Ini kadang-kadang sholat dari segi berpakaian aja udah main-main. Yang penting sholat. Pakai kaos kutang aja, kaos singlet jadi. Udah kaos singletnya bolong lagi, jadi dia sholat. Iya. Atau sholat nggak pakai baju sama sekali, pakai dalil dia. Kan yang wajib ditutup hanya dari pusat sampai lutut, cukup pakai kain agak tinggi, sah sholat. Nah, dia pakai dalil fikih. Benar, sah secara hukum fikih. Tapi layak tidak kita berhadapan di hadapan Allah dengan pakai kain seperti itu. Kalau ada tamu Pak RW aja datang ke tempat kita, kita keluar pakai begitu, nggak pakai baju, cuma pakai kain doang, malu apa enggak? Ayo bayangin, nggak malu kan? Apalagi kita berhadapan dengan Allah. Ya, oleh karena sopan. khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kamu yang bagus pada saat kamu ke masjid. Mana yang pertama? Mana yang kedua? Gunakanlah pakaian kamu yang bagus, yang layak, yang bersih, suci pada saat kamu sholat. Gitu. Jadi ada perintahnya. Gitu. Jadi mari saudara-saudara sekalian, fikih memang bagian dari tata cara sholat, tapi masukkan akidah dan akhlak di dalam sholat kita hingga lebih sempurna. Sahnya secara hukum, sempurna secara akhlak, dan tepat secara akidah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dulu